Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nola Ekaputri hari ini. Selawat dan salam marilah sama-sama kita munculkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 22 Kota Baru yang sama-sama kita hormati, yang hari ini diwakili oleh Ibu Sylvia Fitri, Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 22 Kota Baru yang hadir pada hari ini, dan istimewa kepada CGP Angkatan 10 Ibu Nola Ekaputri yang hari ini akan mengadakan presentasi tentang diseminasi budaya positif program pendidikan guru bergerak di SD Negeri 22 Kota Baru. Kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Nola ini merupakan salah satu tugas atau kewajiban dari Ibu Nola pada modul 2.1 modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk membersihkan waktu kepada Ibu Nola Ekaputri, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nola Ekaputri hari ini. Selawat dan salam marilah sama-sama kita munculkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 22 Kota Baru yang sama-sama kita hormati, yang hari ini diwakili oleh Ibu Sylvia Fitri, Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 22 Kota Baru yang hadir pada hari ini, dan istimewa kepada CGP Angkatan 10 Ibu Nola Ekaputri yang hari ini akan mengadakan presentasi tentang diseminasi budaya positif program pendidikan guru bergerak di SD Negeri 22 Kota Baru. Kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Nola ini merupakan salah satu tugas atau kewajiban dari Ibu Nola pada modul 2.1 modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk membersihkan waktu kepada Ibu Nola Ekaputri, kita persilahkan. Sebelum melanjutkan kegiatan ini, terlebih dulu kita minta sambutan dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 22 Kota Baru, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sylvia Fitri. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga pada hari ini Rabu 12 Juni 2024 kita dapat hadir berkumpul di kelas 6B dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak SDN 22 Kota Baru Angkatan 10, yaitu Bu Nola Ekaputri. Salam dan salam kita kirimkan kepada pemimpin kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru yang sempat hadir pada kesempatan pagi ini, dan teristimewa kepada Ibu Nola, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Solok. Baiklah, saya mewakili kepala sekolah menyampaikan beberapa hal
Yang pertama, ucapan selamat kepada Ibu Nola, selamat berjuang. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Nola dapat lulus sebagai guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Solok. Dan yang kedua, sebagaimana judul pada aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif, program pendidikan guru penggerak di SDN 22 Kota Baru. Harapan kita mudah-mudahan dengan adanya modul ini Ibu Nola bisa menularkan virus budaya positif di SDN 22 Kota Baru, sehingga budaya positif yang memihak kepada peserta didik hendaknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sukses buat Ibu Nola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Sylvia Fitri yang telah memberikan arahan kepada kita bersama. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 22 Kota Baru, dalam hal ini diwakili oleh Sylvia Fitri, Bapak Ibu Majelis Guru yang telah meluangkan waktu untuk saya, walaupun di sela-sela kesibukan yang begitu padat, tapi diluangkan waktu untuk saya untuk tampil melaporkan acara tentang aksi nyata modul 1.4 ini. Baiklah Bapak Ibu, pada tugas aksi nyata modul 1.4 ini mengenai diseminasi budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 10 di SDN 22 Kota Baru. Perkenalkan Kepala Sekolah Bu Riza MPD, Ndra Tanib Jaja sebagai fasilitator saya. Saya sendiri P angkatan 10 yaitu Nawaka Putri, pengajar praktik Bapak Henry Firdaus MPD. Saya sebagai CGP angkatan 10 dari SDN 22 Kota Baru, nama lengkap Nawaka Putri, tempat dan tanggal lahir Kota Baru 11 November 1988, alamat Simpang Sobali, Kota Baru. Next book. Sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, dimohonkan Bapak Ibu berdiri sejenak. Kita melakukan ice breaking dulu. Ya Pak, biar semangat Pak. Semangat ya Pak. Oke. Oke, berarti ya Bapak Ibu. Oi. Oi. Tan. Tan. Oi. Ada kapal ya? Ada kapal yang sama. Tidak jelas. Satu, dua, tiga, bersiap berdoa. Satu jari kiri, guna jari dua, dua jari kanan, dua jari kiri, guna jari empat, jari kanan, tiga jari kiri, guna jari enam, dua jari kanan,
terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga dengan ekspresi tadi dapat menambah semangat kita untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, tujuan saya melakukan inseminasi adalah satu, berbagi praktek baik tentang budaya positif yang ada di daerah kita. Yang kedua, mewujudkan kolaborasi atau kerjasama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam hal ini kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah. Next book. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita di sini dituntun untuk menuntun murid kita kemana arah mereka, kemana keinginan mereka. Jadi kita sebagai penuntun di sini ya Bapak Ibu. Lanjut, konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, yaitu keyakinan kelas. Jadi sebelum masuk nanti kita bersama-sama dengan murid membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini kita ambil pendapat mereka. Apa sih yang harus diterapkan di sekolah? Apa sih yang harus diterapkan di kelas? Nanti dia mengeluarkan pendapat, kita catat di depan, nanti kita simpulkan apa-apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, yang selanjutnya kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita kebutuhan dasar manusia seperti perhatian, motivasi perilaku manusia. Jadi di sini terbagi dua ya Bapak Ibu, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Dalam hal ini motivasi intrinsik contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu termasuk ke dalam motivasi intrinsik Bapak Ibu. Terus sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Terus hukuman, konsekuensi, restitusi. Mungkin selama ini kita ragu ya Bapak Ibu ya, apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tidak terencana Bapak Ibu secara tiba-tiba. Jadi apabila anak melakukan kesalahan, kita langsung saja menghukumnya tanpa direncanakan, seperti mengambil sampah, membersihkan WC, dan lain sebagainya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilebatkan setelah mereka melakukan kesalahan. Yang ketiga, hukuman itu bersifat satu arah. Terus hukuman juga berupa hukuman fisik dan psikis, seperti mencubit, memukul, menendang, dan lain sebagainya. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati oleh sesuai harapan yang telah direncanakan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman Bapak Ibu. Terus karena dia merasa kita sudah ada konsekuensi kemarin kalau kita lakukan, nanti pasti ada efeknya nanti sama dia. Terus sikap guru selalu memonitor murid, mengontrol murid. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dalam hal ini, murid melakukan kesalahan, nanti kita mengingatkan supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dia harus bisa ya Bapak Ibu, apabila anak melakukan
suatu kesalahan, dia akan berpikir, ya kalau saya melakukan ini apa yang harus saya lakukan lagi ya. Terus dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di bawah ini ada beberapa dampak dari pemberian yang kita kasih ke anak Bapak Ibu menurut Al-Fikam. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan efektif. Penghargaannya merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Iya Bapak Ibu, kalau kita kasih reward seperti yang tadi, mungkin dia sebatas mengharapkan hadiah atau imbalan saja, tidak berpikir untuk kedepannya lebih baik lagi. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Iya, karena dia berpatokan akan hadiah atau sesuatu imbalan. Terus penghargaan juga mengurangi motivasi peserta didik. Tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Dan sebagainya. Dalam hal ini, tindakan seorang guru ini masuk hukuman atau konsekuensi nantinya. Kita lihat di Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Jadi ini termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Terus lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kita tidak tahu ya Bapak Ibu apakah murid ini nanti ada penyakit atau gimana, kita suruh push up nanti akan terjadi efek sampingnya berbeda. Jadi ini juga termasuk hukuman. Lanjut, menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi digagalkan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi di mana anak ini diajarkan untuk bertanggung jawab tentang apa yang telah mereka lakukan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi sebelum kita kasih hukuman, kita tanya dulu Bapak Ibu. Mungkin dia karena sepatunya robek mungkin atau basah, nanti tidak ada sepatu hitam sama sekali. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjalan. Itu termasuk konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik sakit fisik maupun hati untuk jangka lama. Jadi ingat ya nanti, walaupun sudah tamat SD ya nanti, ibu itu dulu pernah mencubit saya, masih ingat sama mereka walaupun dia sudah di SMA. Terus konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Nah, misalnya kita coba menegur, tapi tidak lama ingatnya sama dia. Terus paksaan, hukuman itu paksaan. Sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, juga tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tetap. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka.
Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif, jadi bekerja sama dengan teman sejawat yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Identitas gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan, sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat. Yang kedua, memperbaiki hubungan yang ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Posisi kontrol seorang guru itu manajer. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atau masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Penghukum itu anak hormat pada bendera selama 1 jam. Pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu termasuk pembuat merasa bersalah. Sedangkan teman, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan kamu ulang-ulang. Motivasi perilaku manusia. Jadi di sini terbagi 2 ya Bapak Ibu, motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Dalam hal ini motivasi intrinsik contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu termasuk ke dalam motivasi intrinsik Bapak Ibu. Terus sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Terus hukuman, konsekuensi, restitusi. Mungkin selama ini kita ragu ya Bapak Ibu ya, apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini tidak terencana Bapak Ibu secara tiba-tiba. Jadi apabila anak melakukan kesalahan, kita langsung saja menghukumnya tanpa direncanakan, seperti mengambil sampah, membersihkan WC, dan lain sebagainya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilebatkan setelah mereka melakukan kesalahan. Yang ketiga, hukuman itu bersifat satu arah. Terus hukuman juga berupa hukuman fisik dan psikis, seperti mencubit, memukul, menendang, dan lain sebagainya. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati oleh sesuai harapan yang telah direncanakan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman Bapak Ibu. Terus karena dia merasa
kita sudah ada konsekuensi kemarin kalau kita lakukan, nanti pasti ada efeknya nanti sama dia. Terus sikap guru selalu memonitor murid, beda dengan restitusi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dalam hal ini murid melakukan kesalahan, nanti kita mengingatkan supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dia harus bisa ya Bapak Ibu, apabila anak melakukan suatu kesalahan, dia akan berpikir, ya kalau saya melakukan ini apa yang harus saya lakukan lagi ya. Terus dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di bawah ini ada beberapa dampak dari pemberian yang kita kasih ke anak Bapak Ibu menurut Al-Fikam. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan efektif. Penghargaan yang merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Iya Bapak Ibu, kalau kita kasih reward seperti yang tadi, mungkin dia sebatas mengharapkan hadiah atau imbalan saja, tidak berpikir untuk kedepannya lebih baik lagi. Terus penghargaan mematikan kreativitas, iya karena dia berpatokan akan hadiah atau sesuatu imbalan. Terus penghargaan juga mengurangi motivasi peserta didik. Tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Dan sebagainya. Dalam hal ini, tindakan seorang guru ini masuk hukuman atau konsekuensi nantinya. Kita lihat di Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlibat di sekolah. Jadi ini termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Terus lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kita tidak tahu ya Bapak Ibu apakah murid ini nanti ada penyakit atau gimana, kita suruh push up nanti akan terjadi efek sampingnya bagi mereka. Jadi ini juga termasuk hukuman. Lanjut, menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi dilakukan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi di mana anak ini diajarkan untuk bertanggung jawab tentang apa yang telah mereka lakukan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi sebelum kita kasih hukuman, kita tanya dulu Bapak Ibu. Mungkin dia karena sepatunya robek mungkin atau basah, nanti tidak ada sepatu hitam sama sekali. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjalan. Itu termasuk konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik sakit fisik maupun hati untuk jangka lama. Jadi ingat ya nanti, walaupun sudah tamat SD ya nanti, ibu itu dulu pernah mencubit saya, masih ingat sama mereka walaupun dia sudah diselesaikan. Terus konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Nah, misalnya kita coba menegur, tapi tidak lama ingatnya sama dia. Terus paksaan, hukuman itu paksaan. Sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang
Konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tetap. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif, jadi bekerja sama dengan teman sejawat yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Identitas gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan, sama seperti yang tadi Bapak Ibu maksud. Ciri-ciri restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat. Yang kedua, memperbaiki hubungan yang ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol seorang guru itu manajer. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atau masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Penghukum itu anak hormat pada bendera selama 1 jam. Pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu termasuk pembuat merasa bersalah. Sedangkan teman, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan kamu ulang-ulang. Terus pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu nggak konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sedangkan manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? 5 posisi kontrol, yaitu pembuat penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, Bapak Ibu, atau di kelas, kita terapkan yang namanya keyakinan kelas. Jadi kebetulan saya ngajar di kelas 1, Bapak Ibu. Jadi saya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya minta pendapat mereka, apa sih yang harus kita terapkan di sekolah ini. Jadi saya minta pendapat dari mereka, nanti saya satukan, saya simpulkan dari beberapa pendapat. Lalu saya bikin bersama murid namanya kesepakatan kelas. Di sini dapat buktinya Bapak Ibu, anak sedang menempel keyakinan yang telah disepakati bersama. Mengapa tidak peraturan
peraturan saja, mengapa harus keyakinan keras? Saya beralasan seperti ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Ini jelas saja tujuannya Bapak Ibu untuk yang pertama melindungi kepala. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Tujuannya kenapa? Kita nggak tahu yang namanya hidup bersama ini, apakah orang ini ada virus atau tidak, kita kan nggak tahu. Terus lagi kita mencuci tangan supaya kesehatan kita juga terjaga. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat memiliki peraturan? Ini membuat kita supaya disiplin. Karena tidak disiplin dari kecil, nanti besar kita juga akan merasa gimana rugi, baik dari segi waktu atau segi yang lainnya. Kita tidak, karena kita tidak disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jangan terlalu panjang Bapak Ibu, mudah diingat biar sedikit. Sesuai kondisi sekolah kita, jangan kita bandingkan sekolah kita dengan sekolah lain, karena sekolah lain belum tentu dia memiliki keinginan sama seperti yang ada di sekolah kita. Selanjutnya mudah diterapkan dan semua warga kelas harus kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas, seperti guru, murid, penjaga sekolah, kepala sekolah, dan teknik. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada terdapat validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Contohnya, keyakinannya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah jadi positif terhadap dirinya, ini termasuk menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita seperti ini Bapak Ibu, kalau kita melihat anak melakukan kesalahan, jangan langsung ditangkap. Kita bawa ke diri kita. Oh ya, dulu saya waktu kecil juga melakukan kesalahan. Validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal-hal dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh kita berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih positif. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus berbentur? Terus apakah kamu bisa melakukan yang lebih besar lagi? Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai apa, universal apa saja yang telah kita sepakati? Terus kelasnya ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kebetulan saya sudah menerapkan contoh, menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini ada anak yang bernama Fahri. Dia tidak sengaja mendorong teman lain, tapi saya tidak langsung menegurnya. Saya cuma memanggil, terus saya tanya, kenapa ya Fahri? Nah, dia mengakui, tapi saya tidak langsung menghukum. Saya beri dia arahan yang baik. Begitu pula dengan anak yang perempuan bernama Hilya, dia tidak mau menurut. Nah, saya arahkan dengan menggunakan
restitusi, terus akhirnya dia mau menulis. Refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru yang saya dapatkan, biasanya saya melihat kalau anak itu salah, saya langsung mendesak. Tetapi dengan adanya restitusi, segitiga restitusi, saya sudah belajar bagaimana cara si anak supaya dia lebih semangat dan rajin lagi belajar di sekolah. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? Saya merasa senang dan puas karena sudah mulai belajar menerapkan pembelajaran yang menyenangkan buat anak didik saya. Terus saya akan menjadi among seperti apakah saya mengikuti diseminasi ini? Saya ingin menjadi murid itu sebagai teman. Jadi apabila mereka memiliki suatu masalah, dia terbuka untuk bercerita. Terima kasih, Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan di sini. Saya mohon nanti masukan dan arahan Bapak Ibu demi tugas modul saya ini. Untuk itu saya mohon nanti ya Bapak Ibu minta sarannya ya Bapak Ibu atau seperti motivasi atau masukan ya Bu ini. Saya harap nanti ada masukan dari Bapak Ibu semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah melakukan mempresentasikan hasil ini, saya bisa berubah untuk diri saya dan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita bersama tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, memang besar ya kalau kita perankan budaya positif itu di sekolah kita, karena ini akhir muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Apalagi kita sekarang adalah penerapan kurikulum merdeka. Yang pertama sekali adalah penanaman karakter. Jadi seorang guru tugasnya adalah menuntut dan bukan lagi menuntut. Tadi disampaikan oleh Bu Nola, kalau budaya positif itu salah satu adalah motivasi intrinsik dari siswa. Kita tidak boleh memberikan reward ya Bu Nola ya, karena reward ini akan memancing kegiatan siswa atau hati siswa untuk berbuat hanya karena sesuatu yang diharapkan. Jadi reward ini yang biasanya kita berikan nanti mudah-mudahan nanti bisa kita kurangi perlahan ya Bu Nola ya. Kita hanya memberikan prestasi kepada anak itu berupa tepuk tangan atau ucapan positif bagi mereka, sehingga itu menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berprestasi. Kemudian ada tadi yang disampaikan oleh Bu Nola bahwa di dalam penerapan budaya positif itu salah satunya adalah pembuatan keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas ini bukan lagi kita menggunakan peraturan, tetapi yang kita gunakan adalah keyakinan. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan Ibu, Bapak, kita tidak boleh pakai kata-kata jangan seperti itu, jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat, jangan seperti itu. Namun untuk keyakinan kelas kita hanya mengucapkan kata-kata positif. Buanglah sampah pada tempatnya, datanglah tepat waktu, jujur, seperti itu. Jadi jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, ya kan Bu Nola? Dengan penyelesaiannya berupa coaching atau segitiga restitusi, anak tidak dituntut untuk berbuat salah. Dan guru hanya berperan sebagai pengelola dan bukan penuntut bagi siswa. Nah, ini pelajaran besar bagi kita semua, bahwa seorang guru itu akan merubah mindsetnya, pola pikirnya, agar mereka benar-benar tepat sebagai pengelola pemimpin pembelajaran bagi siswa dan di sekolah secara ekosistem. Mungkin demikian ulasan atau tambahan dari saya sebagai pembawa acara. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih Bu Nola. Semoga apa yang telah Bu Nola sampaikan menjadi berkah
Billahi taufiq wal hidayah. Segala macam bagi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum